Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wila. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wila. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wila. Amma ba'du, ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyambung kajian kita pada risalah Al-Ghausiyah, dahulu kita sampai pada pembahasan bagaimana leburnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang kita lanjutkan kepada hikmah yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala li ya Ghausul A'dam. Kemudian berkata kepadaku, ya Ghausul A'dam, wahai penolong yang agung, man sa'ida bi sa'adatil azaliyati tuba lahu lam yakun mahdulan abada, wa man taqa bi istaqawatil azaliyati fawailul lahu lam yakun maqbulan ba'da dalik. Barang siapa yang memperoleh kebahagiaan azali, maka selamat atasnya, dia tidak akan terhina selamanya. Dan barang siapa yang memperoleh kesengsaraan azali, maka celaka baginya, dia tidak akan diterima sama sekali setelah itu. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa itu orang yang mendapatkan kenikmatan yang azali, kenikmatan yang dahulu dan langgeng selama-lamanya? Yaitu tentunya adalah orang yang berjumpa dengan Tuhannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin benar-benar berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan shalihan, maka hendaknya dia melakukan amalan soleh. Amalan soleh itu amalan yang bagaimana? Amalan tauhid. Tauhid yang bagaimana? Tauhid yang ma'rifat, tauhid yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika menemui perjumpaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dimakna pada pembahasan terdahulu, yakni orangnya telah lebur, jasadnya telah lebur, hatinya telah lebur, nyawanya telah lebur, ruhnya telah lebur, sirnya telah lebur, maka tinggallah rahasia, dan di balik rahasia itulah kenyataan Tuhannya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah menggapai keadaan yang demikian ini, itulah orang yang menempuh kenikmatan yang azali. Ya. Orang yang telah menempuh kenikmatan yang azali di hadapan Tuhannya, yakni dia telah sempurna kembali kepada Tuhan, kembali kepada Tuhannya. Karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Artinya bukan orang yang berpangku kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjadi atau jatuh kita kepada pemahaman Jabariyah. Karena pemahaman Jabariyah dia hanya berpangku kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba kita baik-baik ya kata Allah, buruk-buruk ya kata Allah, ya kita masuk neraka ya terserah Allah. Jadi dia
tidak ada usaha. Ya. Berbeda dengan pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia usaha akan tetapi bukan dengan dirinya. Ya. Dia sukses akan tetapi bukan dengan dirinya. Itu saja perbedaannya dengan orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda lagi dengan pahamnya Mu'tazilah. Dia berbanding terbalik dengan Jabariyah. Paham daripada Mu'tazilah diantaranya daripada banyak-banyak kepahaman mereka, yaitu adalah meyakini bahwasanya setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, maka Allah sudah tidak mempunyai campur tangan lagi. Jadi kita yang menentukan. Makanya kita lihat orang-orang yang berpaham Mu'tazilah, mereka agresif dalam urusan apapun. Memang sukses, dunianya sukses karena sesungguhnya sama. Ya. Orang Ahli Sunnah wal Jamaah, orang yang berada di paham Mu'tazilah sesungguhnya sama. Karena Allah mengikuti prasangka setiap hambanya. Baik dalam paham Mu'tazilah, baik dalam paham Ahlu Sunnah wal Jamaah, sama saja. Akan tetapi yang satu tidak berada di dalam keridaan Allah Subhanahu wa taala. Yang Ahlu Sunnah wal Jamaah, dia berada di dalam keridaan Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak meninggalkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak jatuh kepada Jabariyah, dia tidak berpangku kepada nasib. Nah, di dalam perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Ya. Seorang salik itu tetap berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak dengan dirinya. Maka itu ketika dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan ada kebahagiaan kepada dirinya, akan tetapi kebahagiaannya hanya tinggal kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Katakanlah hanya dengan rahmat dan karunia Allah lah. Ini orang Ahlu Sunnah wal Jamaah seperti ini. Jadi dia tidak bangga dengan dirinya, akan tetapi ada kebanggaan yang azali, ada kebanggaan yang langgeng selamanya. Ya, ketika dia mampu menembus antara ruang dan waktu, mampu menembus daripada tirai-tirai kemakhlukan, daripada tirai-tirai dirinya zahir dan batinnya, ketika dia sudah tembus ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dia lebur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kenikmatan yang azali. Ya, berjalan saja tidak dengan Allah, apalagi sampainya kepada Allah. Berjalan saja dia sudah la haula wala quwata illa billah, apalagi sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana mungkin ada pengakuan diri? Mustahil ada pengakuan diri karena dirinya pun sudah tidak ada. Itulah kenikmatan yang itulah kenikmatan yang azali. Nah, orang yang bisa menggapai kenikmatan yang azali ini, maka dia tidak akan terhina, hidupnya dia tidak akan terhina, apalagi akhiratnya dia tidak akan terhina, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hikmah ini. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin boleh jadi secara fisik, secara zahirnya ada manusia yang menghinakan, akan tetapi sesungguhnya dia adalah orang yang memuliakan. Orang yang menghinakan kita di dunia ini, kalau kita adalah orang yang mapan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka itu bukan menghinakan, akan tetapi memuliakan. Kita lihat saja, orang yang benci kepada kita, mau minjam duit aja dia nggak akan berani. Kenapa? Karena dia segan. Bahkan yang baik itu bahkan dia lebih berani kok sama kita datangnya. Artinya dia sesungguhnya orang yang benci sama kita itu adalah orang yang hormat sama kita. Jadi bagaimana kita akan benci kepada mereka? Orang dia hakikatnya bukan apa kok? Bukan hakikatnya bukan membenci kita, tapi dia memuliakan kita. Satu. Kemudian yang kedua, dia memuliakan kita, dosa-dosa kita diampuni dia kok. Lalu bagaimana kalau orang yang waras pemikirannya, bagaimana akan marah kepada orang yang benci kepada kita? Tidak ada. Kecuali orang yang sama-sama nggak waras, yang benci tidak waras, kemudian kita juga ikut nggak waras, iya kan? Lalu ini orang bertasawuf itu kan jadi prinsip dalam kehidupan tuh. Jadi nggak ada kata nggak terima, nggak ada kata dendam, nggak ada kata benci balik dan seterusnya, tidak ada.
Sudah saja. Orang yang meyakini, kita yakini bahwasanya kuat dia kuatnya Allah, hidup dia hidupnya Allah, cuma dia lagi tidak sadar bahwasanya dia bersama Allah. Kalau dia sadar bahwasanya dia bersama Allah, kita pun yang dihina adalah bersama Allah. Baik kita dihina, dipuji, diagungkan, direndahkan, ya sama saja. Maka itu hati orang yang ma'rifat, dia tidak akan pernah goyah. Mau dia dipuji, mau dia dihinakan, mau dia dimaki, dia tidak akan pernah goyah. Dia akan tetap yusabbitullahu biqaumis sabit. Dia sudah nancap imannya, dia sudah nancap dia. Yang dilihat adalah Allah. Baik yang datang daripada Allah, yang buruk pun yang datang dia daripada Allah. Jadi tidak ada yang buruk padanya. Dalam pandangan mata kalbunya, dia sesungguhnya tidak ada yang buruk. Karena yang buruk itu daripada Allah, itu kan kadang baik, kadang buruk daripada Allah. Karena yang dilihat itu adalah bukan lahirnya, akan tetapi hakikat daripada sebalik itu. Itu kalau kita memandang orang, ya. Kalau kita melihat orang, melihat objek di luar kita, baik itu makhluk ataupun manusia, ketika itu melemparkan kebencian kepada kita, melemparkan pujian kepada kita, maka kita pandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita dipuji, kita tidak akan sungkan. Kemudian kalau kita dibenci, kalau kita dimaki juga, kita tidak akan benci balik, dan kita akan memaafkan, karena kita melihat hakikatnya, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dibenci nih, kita dimaki nih, kalau kita melihat bahwasanya itu adalah perbuatan Allah, ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya hakikat orang yang memaki itu yaitu adalah memuliakan kita. Sama dengan Allah memberikan ujian kepada kita nih, ya, memberikan menurut jalan manusia, menurut pikiran manusia, itu tidak nyaman. Ketidaknyamanan itu Allah bertujuan untuk memuliakan. Allah menciptakan larangan, Allah menciptakan perintah, Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka. Allah menciptakan neraka itu bukan untuk dimasukin, akan tetapi agar kita memilih bagaimana kita tidak masuk ke dalam neraka dan kita masuk ke dalam surga. Allah menyediakan kebaikan, Allah menyediakan keburukan agar kita tidak melaksanakan keburukan, dan dengan adanya keburukan itu maka kita mendapatkan nilai kebaikan, karena kita tidak memilih keburukan. Artinya apa? Ini namanya tauhidul af'al, bertauhid di dalam perbuatan, bahwasanya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah yang menciptakan kamu pada siapapun, wa ma ta'malun, dan apa yang kamu lakukan. La tataharraku zarratun illa bi'idznillah, tidaklah bergerak satu zarrah pun melainkan dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang orang jahat itu kalau nggak ada kuatnya Allah di situ, nggak ada hidupnya Allah di situ, memang bisa dia memaki kita. Maka itu pandangnya kita, yaitu adalah hakikatnya, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya orang itu tahu dia bersama Allah, kuatnya adalah kuatnya Allah, hidupnya adalah hidupnya Allah, pendengarannya adalah pendengarannya Allah, kalamnya adalah kalamnya Allah, semuanya yang dipakai itu dirinya tidak ada di situ haknya, dia sadar bahwasanya segalanya itu yang dipakai itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin dia memaki, tidak mungkin dia benci, tidak mungkin berlaku jahat, tidak mungkin dia korupsi. Intinya apa? Kalau seandainya manusia itu kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi petani yang ahli Allah, ya, jadi peternak yang ahli Allah, jadi pelaut yang ahli Allah, jadi presiden yang ahli Allah, bupati yang ahli Allah, ya. Kemudian menjadi apapun dia adalah orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentram, aman, damai. Kenapa? Orang yang demikian ini adalah orang yang mendapatkan kenikmatan yang azali.
kebahagiaan yang langgeng. Dia tidak akan pernah terhina karena hinaan, ya. Dia tidak akan pernah dia tidak akan pernah goyah. Dialah orang yang mencapai kebahagiaan yang luar biasa. Di dunia tidak akan pernah terhina dan dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun Allah hadapkan pada saat-saat tertentu kepada cobaan yang berat baginya, maka dia tetap, ya. Tengoklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Taif. Di Taif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijebak. Ya. Bahwasanya Rasulullah diundang ke Taif, bahwasanya orang Taif akan banyak mau masuk Islam, suruh datang ke Taif. Tapi ternyata apa yang terjadi? Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Taif, kemudian dilempari batu ternyata di sana, sampai berdarah-darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai datang malaikat Jibril, "Ya Muhammad, apa yang kau mau? Mau diapakan nih orang-orang Taif ini? Mau diapakan nih? Mau dibalik bumi ini atau gunung Taif itu mau dihancurkan sehingga menimpa dia? Mau dibinasakan?" Apa kata Nabi? Karena Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi apa? Jangan. Allahumma hdi qaumi. Malah didoakan sama Nabi. Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Coba. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaum kami. Innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka enggak tahu. Kalaulah mereka kenal Allah, kalaulah mereka tahu bahwasanya aku ini membawa hada siratun mustaqim, ini adalah jalan yang lurus, jalan tauhid ma'rifat yang dibawa, itu yang dikenalkan oleh Rasulullah pada saat di Mekah. Rasulullah belum hijrah ke Madinah, yang dibawa ini selama 13 tahun Rasulullah mendakwakan ilmu ma'rifat, mendakwakan ilmu tauhid. Belum ada salat, belum ada puasa, artinya belum diwajibkan itu salat 5 waktu nih, puasa, haji belum ada. Ini makrifat ini ditancapkan dulu kepada umat. Yang orang sekarang terbalik, sudah mengenal syariat, banyak sekali syariat yang ia pelajari, bahkan pulang daripada pesantren akan tetapi tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjibun ilmu, berdebatan di mana-mana. Akan tetapi yang menjadi tujuan syariat dia tidak mengerti. Padahal syariat itu kan dari dia, kemudian turun ke kita sekarang ini menjadi hukum. Kemudian tujuan syariat itu adalah kepadanya. Hukumnya saja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dari Allah dan kepadanya kita kembali. Maka itu tidak ada alasan kalau orang yang katakan bermakrifat kemudian tidak mengindahkan syariat, itu adalah orang yang tersesat. Justru orang yang bermakrifat itu adalah orang yang akan langgeng dengan syariatnya. Karena syariat itu daripada ma'rifat. Dan kembali lagi kepada ma'rifat. Kita daripada ma'rifat, kemudian akan kembali kepada ma'rifat. Justru dengan kita dipahamkan tentang ilmu ma'rifat ini, maka dia akan mengokohkan syariatnya. Karena tidak mungkin dia tidak meninggalkan syariat. Karena dia merasakan kenikmatan di dalam bersyariat. Justru sebaliknya, kalau kita belum kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, enteng aja meninggalkan salat, enteng aja. Meninggalkan puasa, enteng aja. Iya, kenapa? Dia kan tahu nikmatnya syariat, dia belum tahu tujuannya, belum sampai kepada tujuan syariat itu, belum sampai. Kalau dia sampai kepada tujuan syariat itu, sampai bengkak Nabi pun, betapa nikmatnya dia azali, nikmat langgeng selama-lamanya. Dunianya tidak akan terhina, artinya nikmat di dunia, nikmat di akhirat, sehingga disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, salamun qaulan min rabbir rahim, mendapatkan penghormatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Min rabbir rahim, daripada Tuhanmu yang Maha Pengasih, disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sambutan ini mesti kita dapatkan di sini, di dunia ini. Bagaimana ketika at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Coba.
At-tahiyatul mubarakatus, selamat datang, mubarakatus dan keberkahan, mubarakatus salawatun dan keselamatan, thayyibatu dan segala kebaikan kata Allah Subhanahu wa taala daripada Allah disambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pastikan makam Rasul yang bernama Ahmad, yaitu adalah hakikat nur pada diri kita. Maka itu kita mesti bermakrifat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena asra bi abdihi, yang dikatakan abdi yaitu adalah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disambut salamun qaulan min rabbir rahim. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salatnya sampai dilanggengkan nih, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyambut kedatangan seorang hamba. Ya. Dan di sini sudah dicakup kok, dalam konteks tahiyat ini dicakup kok oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Coba nih. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Disambut oleh Allah kan? Disambut nih. Keselamatan alaika atas kamu wahai Muhammad. Siapa Muhammad? Itulah yang terpuji, nur yang terpuji. Muhammad bin Abdullah itulah yang terpuji. Sebelum itu namanya yaitu adalah Ahmad dan Muhammad, yakni ruh dan jasad pada diri kita tuh. Paham? Makanya innaka laminal mursalin pada diri kita ini. Sesungguhnya kalian itu adalah semuanya utusan. Cuma jangan mengaku nabi. Artinya kita ini diutus untuk menyelesaikan masalah kita, untuk menyelesaikan kontrak kita di muka bumi ini, kan diutus kita. Ya, yang jadi ustadz yang baik, yang jadi petani yang baik, yang jadi guru yang baik. Itu namanya utusan. Nah, asalnya daripada mana? Daripada nur Nabi Muhammad wa ma arsalnaka, inilah utusannya. Ujung daripada utusan ini kita mesti lebur ke ini dulu nih. Ya. Wa ma arsalnaka. Lah, karena inilah nur ini yang diutus. Kemudian yang menjadi penyebab alam semesta ini, kemudian sampai kepada Nabi Adam alaihissalam dan anak keturunannya, kemudian sampailah ke kita. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita semuanya kalau sadar berada di dalam rahmatnya Allah, yakni kita kalau sadar bahwasanya hakikat diri kita ini adalah nurnya, zahirnya kita ini adalah nurnya, kemudian batinnya kita ini juga adalah nurnya. Dinyatakan Nabi kok sampai kita itu takut lalai, diwajibkan salat 5 waktu itu dilazimkan lagi itu. Padahal andaikan tidak ada salat 5 waktu nabi-nabi terdahulu yang tidak tergelincir, ya, nabi-nabi terdahulu beserta umatnya terdahulu belum ada syariat 5 waktu, mereka masih selamat. Ketersesatan mereka itu kan setelah nabinya telah meninggal dunia, karena memang tidak ada syariat yang baku pada mereka, akhirnya mereka tersesat. Dulu orang bermakrifat semua, para nabi-nabi terdahulu bermakrifat semua. Kita ada umat Nabi Muhammad SAW ini ada syariat. Akan tetapi jangan sampai kita itu terlena hanya di syariat. Karena syariat itu hanyalah perwujudan daripada hakikat ma'rifat. Paham ya? Perwujudan daripada hakikat ma'rifat. Itu saja sebetulnya. Kulit lah, bagian kulit. Takkanlah mungkin kita nak makan kulit, makanlah pisang sama kulitnya. Terakhir kulit itu kan dimakan sapi, ya, namanya kulit. Akan tetapi tidak demikian. Allah kalau sama manusia itu memuliakan bukan hanya zahir, bukan hanya batinnya, akan tetapi dimuliakan di sini, dimuliakan dunia dan akhirat. Di sini zahir dan batinnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah. Bani Adam di sini apa yang dimaksud? Jasad. Yang Bani Adam itu kan fisik kita nih, postur kita nih. Itu yang disebut Adam.
nur zahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Walaqad karramna, dan sungguh-sungguh aku memuliakan keturunan Adam. Yakni apa? Orang yang sudah mulai dia bertarekat, dia tulang sumsum darah daging kulitnya semuanya bergetar, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang sudah mulai dimuliakan, baru dia berada di dalam tarekat kan. Akan tetapi jangan sampai di tarekat. Tarekat itu jalan. Sampaikan kepada hakikat dan ma'rifatnya. Karena banyak orang yang bertarekat akan tetapi motor aja di tarekat. Hanya makin keras hati ya. Merasa dia bertarekat, berbangga-bangga aja. Kalau tergelincir di jalan. Tarik itu kan jalan. Ya. Karena kadang banyak tarekat-tarekat yang tidak dibimbing oleh gurunya. Akhirnya dia setelah dibaiat, dia sudah berjalan sendiri. Akhirnya nabrak kanan, nabrak kiri, berbangga-bangga dari situ. Ada yang main kekeramatan, main kesaktian, macam-macam awak lah dulu. Kenapa? Karena belum sampai kepada tujuan, masih muter-muter di jalan. Nah, kurang bimbingan, wajar. Kurang bimbingan. Akan tetapi saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sudah bertarekat ya alhamdulillah. Ya, yang bersyariat pun ya alhamdulillah. Akan tetapi syariat itu juga jalan, dia jalan yang lebar tuh bingung tuh. Ya, saking banyaknya nih syariat, makanya tarekat itu jalan lempeng. Ya, jalan tol lah. Hanya mengikuti ulama-ulama atau wali-wali pencipta tarekat itulah. Jadi jalannya itu fokus, lebih fokus. Kalau syariat ini kan masih global, ya sama sebetulnya, sama-sama jalan, cuma maknanya beda. Kalau syariat itu lebih global. Nah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap jalan itu pasti ada tujuan. Makanya kenikmatannya orang berjalan ketika dia sudah sampai kepada tujuan. Makanya kalau sudah sampai kepada tujuan, inilah kenikmatan yang azali yang tidak akan terhina di dunia, terlebih tidak akan terhina di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke makam itu. Amin Allahumma amin, Allahumma amin. Dan ini yang merasakan tentunya adalah orang yang sudah merasakan. Karena itu kalau sudah dikatakan maka menjadi batal iman itu. Ya, karena itu bukan kata-kata. Namun jalannya kan harus ditunjukkan. Pintunya kan harus dibukain. Kalau sudah sampai ke pintu, sudah dibuka pintunya. Nah, inilah contohnya di dalam tahiyat ini, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah, dan rahmat Allah. Tengok berikutnya, assalamu alaina, dan keselamatan bagi kami, kata Nabi, wa ala ibadillahi salihin, dan atas hamba-hambaku yang soleh. Allah, Rasulullah, artinya secara syariatnya saja Rasulullah itu bukan ego, tidak pernah memikirkan dirinya, ya, langsung dibawa. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, tapi hamba-hamba yang soleh. Siapa tadi dikatakan bahwasanya faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salih, hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang ma'rifat, yang beramal dengan amalan tauhid, yang beramal dengan tauhid yang ma'rifat. Ini yang dibawa ala ibadillahi salihin, yang mendapatkan stempel daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk ke dalam nurnya, syariatnya, dia masuk ke dalam syariatnya, mengikuti syariatnya, kemudian dia masuk ke dalam nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hakikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diakui wa ala ibadillahi salihin. Otomatis ya paling tidak kita belum nyambung kepada nurnya, belum paham kepada nurnya, ya belum bermakrifat kepada hakikat Muhammad tadi. Paling tidak kita sudah cinta aja secara lahirnya, ya,
karena surganya bertingkat-tingkat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita berdoa tentang kenikmatan yang azali ini, ya, yang tidak terhina di dunia, yang tidak terhina di akhirat, ketika kita mau berdoa itu ada kalimat alai ya nahya, dan atasnya kami mati dan atasnya kami hidup, wa alaiha namutu biha, dan atasnya kami mati, nab'asi insyaallah minal amin, dan atasnya kami bangkit. Hidup sekarang ini, perhitungannya dari sekarang nih, kemudian mati nih, kemudian bangkit lagi dengan apa? Dengan Allah. Itulah yang berdiri, itulah yang kiam. Nab'asi insyaallah minal amin, maka dia termasuk orang-orang yang aman. Rahim, amanlah dia tidak akan tergoda dengan cacian, dia tidak akan tergoda dengan apapun, dan dia tidak akan tergoda dengan pujian, dia tidak akan tergoda dengan apapun. Dia sudah mantap ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang dilihatnya dan sifat asma af'alnya, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lagi dirinya, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka katanya dalam hikmah ini, barang siapa yang mendapatkan kehinaan di dunia, maka sama sekali dia tidak akan diterima, dia akan terhina selamanya. Kenapa? Karena dirinya telah menghinakan dirinya. Sampai kapanpun dia akan tertolak, karena pandangannya, amalnya bukan karena Allah. Ya, walaupun perkataannya dia mengatakan karena Allah, tapi tidak sampai kepada Allah, karena tidak kenal kepada Allah. Bagaimana mungkin dia sampai kepada Allah? Orang nggak tahu tujuan. Kalau orang nggak tahu tujuan, apa bisa mungkin dia bisa kembali sampai kepada tujuan? Ya, masih menyembah nama. Semua orang kenal nama, anak kecil pun kenal nama Tuhan. Padahal orang yang menyebut kalimat la ilaha illallah itulah orang yang diampuni. Kalau di Nasrani itu kan ada pengampunan dosa, ada pengampunan dosa. Di Islam itu sebetulnya ada pengampunan dosa, tapi bukan orang yang mengampuni. Ketika kita katakan la ilaha illallah, tak ada lagi dirinya tuh, tak ada lagi jasadnya, tak ada lagi hatinya, tak ada lagi nyawanya, tak ada lagi ruhnya, tak ada lagi sirnya, dia sudah mati segalanya. Jangankan nafsunya, tak ada lagi. Artinya ada lebur, yang ada hanya Allah. Jangankan dosa, amal pun tak ada lagi di situ. Yang ada hanya Allah. Makanya ketika kita mengatakan la ilaha illallah, itulah pengampunan dosa. Dalemburnya kita tuh ada lagi diri. Jangankan dosa, amal pun tak ada lah. Karena dengan kalimat itulah orang itu menggapai kelanggengan kenikmatan yang azali. Dengan kalimat itulah orang itu diciptakan, manusia alam semesta ini diciptakan. Dengan kalimat itulah manusia ini dimatikan. Dengan kalimat itulah dia akan dibangkitkan. Ya. Ini ada pula saudara kita, orang mengatakan la ilaha illallah, maaf secara syariat saja, ada orang yang berzikir la ilaha illallah, dikafirkan, dibilang bid'ah.
Kafir aja bilang la ilaha illallah, nyebut la ilaha illallah jadi muslim, ada pula nih orang berpikir la ilaha illallah dikafirkan dia. Aneh kan? Dan ini orang Islam pelakunya nih. Orang dikir apa itu tahlilan, apa itu dikir manakib, apa itu dikir apa, karena nggak ada contohnya katanya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal dikir dia la ilaha illallah, kafir katanya. Orang kafir aja kalau nyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah jadi iman, jadi muslim. Kalau menyebut itu muslim lah dia berarti. Makanya lucu Pak, kalau hanya orang yang mengkaji bagian syariat saja lucu jadinya. Orang dengan kalimat itu kita mati, dengan kalimat itu kita hidup, ya, dengan kalimat itu kita bangkit, dengan kalimat itu kita binasa, dengan kalimat itu kita apapun kita dengan kalimat itu. Artinya apa? La maujudun bihaqqi illallah, tidak ada yang wujud kecuali wujud hak, yaitu adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Wujud-wujud yang lain itu adalah wujud yang menunjukkan kepada yang punya wujud, yang wajiban wujud. Wajiban wujud itu wajib wujud. Ya, yang lain tak wajib wujud. Paham kan? Kan sebenarnya gitu sebetulnya. Nah, saya nggak paham. Wajiban wujud, zat yang wajiban wujud, dia adalah zat yang wajib wujudnya, wajib adanya. Yang lain itu wajib fananya, wajib ketidakadaannya. Dia wajib wujudnya, maka pasti juga ada yang wajib yang fana. Alam semesta yang fana. Fana itu yang nggak ada, tiada. Kalau sudah fana kemana kembalinya? Kepada bakat kekal. Maka itu ketika dia sudah sampai ke makam itu, maka dia sudah azali, kenikmatannya kekal. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang paling penting, kita berjalan saja. Ya. Setingkat mana Allah berikan kemampuan kepada kita, Allah berikan karunia-Nya kepada kita. Karena kenikmatannya ini tidak sama. Ya, walaupun orang yang sudah tembus makrifatnya, akan tetapi tenggelamnya ke dalam makrifat itu tidak sama. Ada yang kembung kempes. Walaupun orang sudah makrifat itu sungguhnya itu kadang kafir juga dia. Iya. Dalam hitungan detik dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kafir namanya, syirik dia. Ya. Jangan kita mentang-mentang sudah makrifat, dibilang sudah kenal kepada Allah, akan tetapi kita tidak istiqamah. Padahal Allah sudah katakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Coba Anda perhatikan kalimat ini. Ialah orang-orang yang mengatakan qalu rabbuna Allah, bahwasanya Tuhan kami, Tuhanku adalah Allah. Artinya bukan hanya mengata. Kalau mengata Tuhan kami adalah Allah, tengoklah anak-anak itu, siapa Tuhan kamu? Allah, dibilangkan. Anak kecil tuh. Tuhannya siapa? Allah. Nabinya siapa? Nabi Muhammad. Kalau kita masih seperti itu, masih seperti anak-anak namanya tuh. Maksudnya qalu rabbuna Allah, ialah orang-orang yang beriman itu yang mengata bahwasanya Tuhan kami adalah Allah. Dia sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah ma'rifat apa? Summastaqamu, kemudian dia istiqomah di dalam la ilaha illallah, itu adalah dia istiqomah, tak satu detik pun dia lepas kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tak satu detik pun dia keluar daripada Allah Subhanahu. Itulah orang yang istiqomah. Mantep dia. Makanya kalimat itu diumpamakan seperti kalimatan thayyibatun, kalimat yang baik. Kasajaratin thayyibatun, seperti pohon yang rindang sekali, indah, rindang, menaungi. Asluha wa far'uha fis sama. Yang akarnya nancep ke 7 lapis langit, ke 7 lapis bumi, wa far'uha fis sama, dan rantingnya ke 7 lapis
langit. Sudah nancep dah, nggak goyang lagi. Ya kalau nancep baru di lampu 1 meter 2 meter ada angin topan tumbang lah dia. Makanya mantapkan, walaupun sudah makrifat, akan tetapi jangan sampai akar itu cuma nancep hanya sekedar 1 meter. Pantapkan ke 7 lapis langit, pantapkan ke 7 lapis bumi, biar dia menghujam kokoh. Artinya istiqamah, sunnah lagi summastaqamu, kemudian dia istiqomah. Artinya dia tidak keluar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau sudah seperti itu, tatanazzalu alaihimul malaika, maka diturunkan kepadanya malaikat-malaikat. Artinya dia akan menjadi orang yang taat tuh. Sifat malaikat itu sifat taat. Ya, inilah bukti bahwasanya syariat itu akan terjaga. Kalau sudah dia istiqomah, kalau dia sudah kenal kepada Tuhannya, kemudian istiqomah dia di dalam bermakrifat, maka tatanazzalu alaihimul malaika, diturunkan kepada mereka itu adalah malaikat sifat taat kepada kita, diilhamkan ketakwaan kepada kita, maka terjagalah yang namanya syariat. Maka itu kalau ada orang bermakrifat, mengkaji ilmu makrifat akan tetapi dia tidak bersyariat, maka itu adalah orang yang tersesat di jalan yang terang. Yang dikajinya dia betul tapi pahamnya salah, itulah orang yang tersesat di jalan yang terang. Naudzubillah min dzalik. Maka itu mohon maaf, diantaranya ya kita ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang seperti ini. Jadi mungkin maksud Allah yaitu untuk mengimbangi orang-orang yang tersesat di jalan yang terang. Karena ilmu ini kalau tidak dibuka sama sekali, ya orang tetap akan nuntut kok, karena ini fitrahnya manusia. Jadi ilmu ma'rifat yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah fitrahnya manusia. Ditutup-tutupin pun ilmu ini, orang yang tetap akan mencari, orang tidak akan puas sebelum dia berjumpa dengan Tuhannya. Banyak di mana-mana orang, baik orang yang masih manusia, Nasrani kah, Yahudi kah, dia selalu mencari sebetulnya. Cuma ada yang menghalang-halangi. Ya, kalau ditanya kepada hati kecilnya, apakah saya ini sudah berada di dalam kebenaran? Apakah dia orang sedang berdosa? Apakah dia orang yang sudah ahli taat secara syariatnya? Dia tetap akan mencari kenikmatan yang puncak, yaitu adalah perjumpaan dengan Tuhannya. Maka itu ilmu ini semakin ditutup-tutupi, semakin penasaran orang dan dia akan mencari. Kalaulah dia mencari kemudian menemukan guru yang tersesat, gimana? Siapa yang bertanggung jawab? Coba. Ulama-ulama yang menutup itu, yang mau bertanggung jawab. Karena manusia ini tetap akan mencari kebenaran itu. Kalau ditutupin itu, tidak difasilitasi keinginan itu, sedangkan orang menjadi pendakwah itu sebenarnya mereka itu kan pelayan. Ya, pelayan apa sifatnya? Adalah memuaskan pelanggannya. Artinya apa? Umat itu adalah pelayan. Maka itu terbalik kalau ada orang pendakwah merasa mulia, padahal dia pelayan kan? Kita ini pelayan. Pembantu, kan pelayan itu kan kasarnya kan pembantu. Kita suruh-suruhnya bapaknya. Sekarang ini suruh live sama bapak-bapak, live sekarang nih. Nah, ini kita juga menyajikan yang terbaik. Yang namanya juga pelayan kan pernah dengan kekurangan kan? Ya, ketika ada kesalahannya mohon maaf lah. Namanya juga pelayan, pembantu bapak-bapak, pembantu ibu-ibu semuanya. Ya, karenanya mudah-mudahan dijaga. Saya senantiasa berstatus sebagai pelayan untuk melayani. Makanya pelayan itu yang memang serba salah, bapak dan ibu sekalian. Iya kan? Karena seleranya nggak berbeda, seleranya itu berbeda-beda. Bapak yang di sana seleranya asin, bapak yang di sana seleranya kecut, bapak yang di sana seleranya manis. Lah ini orang yang jadi pelayan itu memang serba salah. Maka itu mulai daripada zaman para nabi, orang yang sudah mulai keluar di permukaan, dia berhujjah kepada umat, turun kepada umat. Kalau kita ini mohon maaf bukan ulama ya, cuma kita membantu ulama. Apa yang saya bisa lah, carilah ilmu di luar sana. Ya, carilah guru-guru di luar sana. Ini hanya sekedar perbandingan saja. Ya,
silakan, ini hanya sekedar perbandingan saja. Kalau ada manfaatnya silahkan diambil. Kalau sekiranya umpamanya tidak bermanfaat, ya sudah buang saja. Ya. Maka itu orang yang menjadi pelayan itu orang yang senantiasa tetap banyak kekurangan. Apalagi ketika menghadapi orang yang berbagai macam. Seleranya juga bermacam-macam. Kemudian tingkat kesakitan tenggorokan juga bermacam-macam. Ada yang hatinya sakit. Kalau sudah hatinya sakit, walaupun kita menyajikan KFC, nggak sedap sama dia. Betul. Walaupun barang enak. Yang kita ceritakan ini adalah mutiara. Ya. Adalah mutiara yang paling berharga dunia dan akhirat. Sampai-sampai kepada Nabi, jangan kau berikan kepada orang yang tidak menginginkan, dan jangan kau berikan kepada, jangan kau dalil kepada orang yang menginginkan. Makanya saya yakin dan percaya bapak yang menonton, bapak yang mendengarkan ini adalah orang yang mempunyai keinginan. Insyaallah. Kalau yang tidak mempunyai keinginan, sudah abaikan saja. Tidak apa-apa kok. Karena yang kita sajikan ini adalah ilmu ma'rifat, yaitu adalah hakikatul iman, yang harganya kata Nabi yaitu adalah lebih berharga, intan permata paling berharga dunia dan akhirat. Di dunia dia berharga, makanya tadi tak akan terhina nih. Kalau dapat ini hakikatul iman nih, ilmu ma'rifat ini, tauhidul ma'rifat nih, orang itu tak akan terhina karena dia sudah memiliki mutiara. Dia sudah memiliki kekayaan segala-galanya. Makanya kata Nabi, laisal gina an kasratil aradi. Bukanlah kekayaan itu adalah dengan banyaknya harta benda, walakinnal gina nafsi, akan tetapi kekayaan yang sesungguhnya yaitu adalah kaya diri. Siapa hakikatnya diri? Siapa hakikatnya sejatinya diri? Sejatinya diri adalah sejatinya Tuhannya. Kalau dirinya sudah lembur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diri itulah yang menunjukkan kepada Tuhannya. Makanya konteksnya yaitu adalah untuk sampai kepada mutiara itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barulah dapat mutiara itu. Makanya harus menyelam dulu. Kan? Datang dulu ke lautannya. Makanya ilmu ini diibaratkan lautan kan. Walau kana al-bahru midada kalimati la nafidal ayatnya itu. Ini diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu itu seandainya ditulis memakai lautan, ya, dan pohon-pohon semuanya jadi tintanya, dan setelah habisnya lautan itu ditambah 7 lautan lagi, maka ilmu Allah tidak akan habis. Makanya carilah ilmu yang pokok. Ilmu yang pokok itu adalah ilmu yang utama. Ilmu itu banyak. Segala ilmu yang ada di alam semesta ini ilmu Allah semuanya. Karena kalau tak pandai-pandai mencari ilmu yang wajib, makanya ulama katakan anna ma'rifatun nafsi wajibatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sesungguhnya ma'rifatun nafsi, mengenal diri, karena mengenal diri itu adalah jalan mengenal Allah, jalan mengenal Tuhannya. Wajibatun ala kulli muslimin wa muslimatin, wajib bagi kaum muslimin laki-laki dan kaum muslimin perempuan, wajib. Jadi apa? Mengenal Allah itu wajib. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Ke situ semuanya, tujuan syariat itu ke situ semuanya. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sudah mengenal diri, maka itulah gina nafsi, dia kaya diri. Kalau sudah mendapatkan mutiara tadi hakikatul ma'rifat, mutiara yang paling berharga dunia dan akhirat, atau hakikatul iman, hakikat iman, yang itu yang sudah dititipkan kepada tiap-tiap manusia itu semuanya. Disuruh buka kembali mutiara yang ada pada diri kita itu. Kalau sudah didapat dia, maka dia menjadi orang yang kaya raya. Kalau dia sudah kaya raya, dia tidak akan terhina selama-lamanya.
Dia mulia karena dia mendapatkan ilmu yang mulia. Karena dia sudah sampai kepada zat yang maha mulia. Kalau sudah sampai kepada zat yang maha mulia, siapa pula yang mau merendahkannya? Siapa pula yang mau menghinakannya? Kalau dia merendahkannya, dia adalah orang yang rendah. Kalau dia menghinakannya, dialah orang yang terhina. Kalau dia memuliakannya, itulah orang yang mulia dan dimuliakan. Kalau dia meninggikannya, dialah orang yang tinggi dan meninggikannya dan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Meninggikan kalimat itu, mengagungkan Allah, meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat ala itu kan di atas, bukan di bawah. Ya. Karena Allah itu di atas segalanya. Jasad di atas jasad, hati di atas hati. Kemudian nyawa di atas nyawa, nafsu di atas nafsu. Apalagi yang tadi atas coba? Ruh di atas ruh, sir di atas sir, rahasia di balik rahasia, di atas rahasia. Coba, dia tetap Tuhan itu di atas. Tuhan itu bukan tempat di langit sana. Orang mengatakan Tuhan di atas. Di atas itu disangkanya tempat. Itu namanya jatuhnya kita kepada mujassimah. Berarti Tuhan butuh tempat ya. Ya Allah. Ini namanya orang ma'rifatnya ma'rifat linglung. Ya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetap istiqomah di dalam ma'rifat. Makanya orang yang sudah bisa menembus ma'rifat, jujurlah kepada dirinya. Ya. Sering kafir juga dia. Apalagi yang tidak ma'rifat, ya selamanya dia musyrik dan kafir. Mohon maaf, ini dalam pembahasan bukan saya mengkafirkan bapak, tapi memang itulah kenyataannya. Tertutup, kalau belum terbuka akan tertutup, kan selamanya berarti tertutup kan. Musyrik bersekutu dengan dirinya, bersekutu dengan duit, bersekutu dengan pekerjaan, bersekutu dengan apapun. Coba, ada dua wujud, apalagi lebih. Walaupun dia mengatakan la maujudun illallah, akan tetapi dia masih nampak yang lain selain Allah. Itulah yang musyrik. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka. Karena ini adalah hak prioritasnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang susah kalau Allah sudah berikan kepahaman itu. Ya. Tidak akan ada yang bisa menghalangi. May yahdihillahu fahuwal muhtadi. Jangankan ilmu ma'rifat kok. Orang yang dulunya jahat aja jadi baik bisa kok. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab dari orang jahatnya jahat ternyata jadi khalifah. Bagaimana Fudail bin Iyad, orang yang dulunya perampok ulu, menjadi baik, menjadi ahli taat. Maka itu benarlah apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, may yahdihillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang dikehendaki untuk mendapatkan petunjuk, maka tak akan ada yang bisa menghalanginya. Jangankan ilmu ma'rifat, ini kan seorang sudah Islam nih, tinggal membuka iman, hakikat iman saja. Apa yang gak gampang sama Allah? Kan orang Allah segalanya. Allah yang menggerakkan, Allah yang menghidupkan, Allah yang menguatkan, Allah yang apa? Allah yang membolak-balikkan hati. Bahkan kita berdoa, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini bi ta'atik. Doa kita kan macam itu. Usahakan itu di dalam tahiyat. Sesudah tahiyat, assalamualaikum ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di tahiyat terakhir, ya muqallibal qulub. Setelah itu kita kan sudah bersaksi nih, sudah bersaksi dan menyaksikan di dalam tahiyat itu, ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Siapa yang menyaksikan? Yang menyaksikan adalah Muhammad. Siapa hakikat Muhammad? Itu adalah sifatnya zat.
Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian disambut oleh zat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Zatlah yang menyaksikan sifat. Pada saat mengata asyhadu an la ilaha illallah, sifatlah yang menyatakan zat. Inilah al-abid wal ma'budah wahid. Al-abid wal ma'budah wahid, yang menyembah dengan yang disembah adalah satu, karena hakikat sifat itu kenyataannya yaitu adalah sifatnya zat. Itulah yang dikatakan utusan. Sifatnya yang diutus oleh zat. Ya, tumbuh dari jasad-jasad, bentuk-bentuk alam semesta ini semuanya sampai kepada jasad kita. Itulah perbuatannya sifat. Jadi perbuatan af'al dan sifat itu adalah perbuatan zat, sifatnya zat juga. Nah, sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya muqallibal qulub. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa yang berselawat di sini? Coba. Malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya. Semua alam semesta bersalawat kepada Nabi. Udah tak ada di situ bersambung. Salawat itu bersambung. Bersambung ke mana? Af'al, sifat, az-zat. Sifat taat yang ada pada diri kita itu, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir yang ada pada diri itu, dia yang menyatakan selawat. Kenyataannya pada diri kita itu, sambungan kita itu kepada Allah dan Rasul, sambungan kita kepada Allah dan Rasulnya. Baru itu namanya kita bersaksi kepada Allah dan Rasul. Itulah orang yang meninggikan Allah dan Rasul, meninggikan Allah dan Rasulnya, tidak meninggikan makhluk, tidak meninggikan diri, tidak meninggikan siapa-siapa, karena memang kita adalah lemah, karena kita adalah memang rendah, kita adalah memang tidak ada, yang ada hanya Allah, yang tinggi hanya Allah, yang kuat hanya Allah, segalanya adalah Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah, itulah Muhammadur Rasulullah. Baru minta ditetapkan ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dinika bi ta'atik, atas agamamu. Ini kembali kepada syariat kan? Agama itu syariat. Sudah. Dari mana? Daripada ma'rifat awwaluddin, ma'rifatul sifatullah, ketaatan. Di situ artinya syariat yang ada ma'rifat, syariat yang ada ma'rifatnya. Minta ditetapkan di dalam syariat, di dalam tariqah, di dalam hakikat, di dalam ma'rifat. Ini tak terpisahkan, ini minta ditetapkan sabbit qalbi ala dinika wa bi ta'atik. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menemukan kenikmatan yang langgeng seperti ini. Insyaallah. Bahagia, mulia dunia, mulia akhirat. Biarlah orang merendahkan, karena dia sesungguhnya seperti yang dikatakan tadi, dia adalah orang yang memuliakan juga, bukan merendahkan dia, bukan menghinakan dia. Kita takkan jatuh karena hinaan, ya. Kita takkan mulia juga karena kemuliaan. Kita hanya mulia dan tidak mulia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah hati itu bersih seperti itu, maka Allah akan masukkan ke dalam hati kita itu. Ya, untuk ketetapan hati yang kita minta itu, yang bukan di dalam qulub sabbit qalbi ala dinika bi ta'atik itu, dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika jiwamu bersih, pikiranmu bersih, ya, hatimu bersih, ucapanmu bersih,
akhlakmu bersih, agamamu bersih. Kan itu dia. Kalau sudah hatinya bersih, matanya ini udah bersih, tak memandang lagi selain Allah, mata dahir maupun mata hati. Kalau sudah mata hatinya, kalau sudah mata dahirnya, apalagi mata hatinya kotor, pasti hatinya kotor, pikirannya juga kotor. Kalau sudah kotor semuanya, maka dia akan terpancar kepada pendengarannya. Pendengarannya juga yang dilihat juga udah mulai, yang didengar juga mulai kotor. Kemudian terpancar lagi kepada lisannya, perkataannya juga sudah mulai kotor. Kalau sudah kotor perkataannya, akhlaknya sudah pasti kotor. Kalau sudah akhlaknya yaitu adalah kotor, maka agamanya sudah hancur, lebur dah. Bukan dirinya yang lebur, agama pun jadi lebur jadinya kan. Pelanggar agama. Naudzubillahi min dzalik. Demikian hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barakahnya. Kalau ada hilaf dan salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Kalau ada benarnya, semata-mata datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat para bapak dan bunda sekalian. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusannya, urusan dunia maupun urusan akhirat, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi